Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan halo Semeton Nusa Tenggara Barat. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu ya. Senang sekali saya Bribda Sarah Destira Sandi. Selama kurang lebih 1 jam ke depan akan menemani Semeton semuanya dalam live di YouTube SDM Polda Nusa Tenggara Barat. Yang pada hari ini kita akan membahas tentang informasi penerimaan anggota Polri tahun anggaran 2021 Polda Nusa Tenggara Barat. Oke, jadi teman-teman Semeton NTB, pada acara live nongkrong online pada hari ini kita menggunakan slogan 3S ya, yaitu serius, sopan, dan santai. Jadi teman-teman boleh banget nantinya untuk bertanya apa aja seputaran tentang persiapan penerimaan Polri tahun anggaran 2021. Dan pada pagi hari ini kita sudah bersama narasumber kita yang luar biasa tentunya dari Bakdal Pers Biro SDM Polda Nusa Tenggara Barat. Kayak kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Oke, jadi kita perkenalan dulu. Mohon izin narasumber kita yang pertama. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Mohon izin beliau Ibu AKP Pratiwi Noviani SHSIK. Beliau menjabat sebagai Kasubag Diapers Biro SDM Polda NTB. Kita sapa narasumber yang kedua. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Halo. Mohon izin beliau Ibtu Tirakarista SIK. Beliau menjabat sebagai PAUR Subag Diapers Biro SDM Polda NTB. Dan narasumber kita yang ketiga nih, ada Bapak Polisi sekaligus operator kita yang menyukseskan kegiatan pada pagi hari ini nih. Ada Bribda Kurniawan, selamat pagi. Halo. Sehat? Oke. Sekarang udah pada kenal ya teman-teman sama narasumber kita yang kece-kece ini. Dan sebelum kita berlanjut ke sesi Q&A atau tanya jawab, untuk mengingatkan teman-teman sama tahapan seleksi penerimaan Polri dan membangkitkan semangat teman-teman nih yang akan mendaftar menjadi anggota Polri, kita saksikan bersama video singkat mengenai rekrutmen Polri tahun anggaran 2020. Check it out. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat melalui Biro SDM Polda Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan rekrutmen anggota Polri tahun 2020 dengan menerapkan prinsip betah, yaitu bersih, transparan, akuntabel, dan humanis guna mewujudkan sosok anggota Polri yang mahir, terpuji, patuh hukum, unggul, dan kompetitif menuju Polri yang profesional, modern, dan terpercaya, sesuai dengan harapan dan cita-cita bangsa, serta dapat dipercaya masyarakat guna menciptakan kehidupan yang tata, tentram, kerta, raharja. Tahapan seleksi penerimaan terpadu Bintara Polri sebagai berikut. Stuck in motion, moving too fast, trying to catch a moment, but it slips through my hands. All I see are long days and dark nights. I'm lost without you, but I'm on my way, so hold tight. I'm coming home tonight. I know you're ready for the spotlight.
catching my breath, 'cause I've been running round and round and round, and I got nothing left. There's nothing like a sunset skyline to let you know you're almost home. So breathe in and hold tight. I'm coming home tonight. Meet me in the valley where the kids collide into the morning. Oh my God, my town is coming alive. I'm coming home tonight. I know you're ready for the stars to fly into the morning. Oh my God, my town is coming alive. 'Cause I'm coming home to. Yes, I'm coming home to. Time has a way of diluting emotions, but I won't let distance get in between us, no. Oh, I'm coming home tonight. Meet me in the valley where the kids collide into the morning. Oh my God, my town is coming alive. I'm coming home tonight. I know you're ready for the stars to fly into the morning. Oh my God, my town is coming alive. Yes, I'm coming home to. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. Can you Kesan dan kesan saya selama menjalani tes ini sangat baik. Masing-masing seleksi itu memiliki tingkat kesulitan yang masing-masing. Tentunya sangat senang dan bangga bisa berjuang dengan kemampuan sendiri. Pastinya sangat senang, sangat bangga bisa berjuang sampai di tahapan yang sekarang ini. Ya, menurut saya selama pelaksanaan tes sudah sangat sesuai dengan prinsip BETAK yang sangat bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Prinsipnya Polri sudah terbukti secara transparan karena dengan masuknya seluruh golongan masyarakat selain dari anak dari anggota Polri. Menurut saya panitianya juga sangat profesional dan humanis dalam menjalankan tugasnya. Panitia ya ramah, baik, sopan, disiplin, humanis. Saya terima dengan lapang dada tanpa adanya merasa kesalahan. Saya sudah berjuang sekuat tenaga saya. Saya akan menerimanya lapang dada dan mengulangnya tahun depan. Semangat. Pastinya lebih sabar lah menerima kenyataan gitu. Ya, rezeki kan bukan di polisi aja, Bu, pasti banyak pekerjaan yang lain. Saya akan sangat bersyukur dan bangga karena bisa membanggakan kedua orang tua. Bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pastinya perasaannya senang, bersyukur bisa setelah berjuang selama 3 tahun akhirnya bisa lulus. Saya senang, Sangat bangga dan harapan saya ke depan tuh bisa menjadi anggota polisi wanita yang jujur, profesional, dan ikhlas dalam melayani masyarakat. Nah, gimana nih pertanyaannya, teman?
sudah siap ya? Pasti teman-teman di rumah nih pada bertanya-tanya, Kaprudmen Polri tahun anggaran 21, terus apa aja sih persyaratannya? Terus gimana sih tahapan seleksinya? Nah, semua akan kita kupas tuntas pada kurang lebih 1 jam ke depan. Kami persilahkan kepada teman-teman semua untuk bertanya seputar penerimaan anggota Polri tahun anggaran 2021, baik mengenai Akpol, Bintara, ataupun Tamtama Polri melalui komen pada live Instagram di penerimaan.polri.ntb dengan bahasa yang sopan. Oke, kita mulai cek pertanyaannya. Kita mulai dari, nah ini udah banyak banget yang nanya nih Bu, mohon izin. Untuk kapan sih pendaftaran penerimaan Polri-nya kira-kira Bu? Silakan Bu. Baiklah, untuk pendaftaran Polri ini kita kayaknya sebentar lagi nih akan dibuka. Kita tinggal menunggu PR dari Mabes Polri ya. Jadi jangan salah dulu mengikuti IG kami dan jangan lupa juga dipersiapkan. Ya, benar. Fisik, mental, kesehatan. Pak sudah harus mulai mempersiapkan diri sekarang Bu ya. Karena deket-deket ini akan tinggal menunggu petunjuk dari Mabes Polri. Siap. Oke, kita beralih ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ada dari Alfat Farizi. Mohon izin kakak bertanya, untuk persyaratannya apa aja sih? Nah, persyaratannya mau daftar apa dulu nih? Akpol, Bintara, atau Tamtama nih? Kayaknya ini Bintara dulu. Bintara dulu ya, Oke. kita bahas ya. Ini untuk persyaratan Bintara PPU. Yang pertama, warga negara Indonesia. Ya. Pasti ya, pasti warga negara Indonesia. Yang kedua, berijazah serendah-rendahnya SMA, jurusan IPA, IPS, Bahasa, dan bukan lulusan paket A, B, dan C. Terus untuk nilai rata-rata, kita menggunakan nilai rata-rata rapot semester 1 kelas 12. Ini kita mengacu pada tahun 2020. Itu nilai rata-ratanya 70,00. Umurnya yaitu 17 tahun, 6 bulan, dan maksimal 21 tahun. Untuk D3, 24 tahun, dan untuk S1 maksimal 25 tahun, 165, dan wanita 160 cm. Dan yang terakhir, berdomisili minimal 2 tahun di wilayah Polda. Di wilayah Polda NTB. Jadi yang harus dilihat tinggi badan, kemudian umur, domisili. Oke, berarti itu salah satu yang harus dipersiapkan, yang wajib dicek dari sekarang gitu ya. Untuk Akpol dan Tamtama Ibu mungkin? Untuk Akpol ini nilai rata-rata menggunakan lulusan tahun 2000 masih pada tahun 2020 karena 2021 untuk citranya belum keluar. Iya, nilai rata raportnya semester 1 kelas 12 yaitu 7,00. Dan umurnya terhitung tanggal buka edik 16 tahun dan maksimal 21 tahun. Tinggi badan 165, di sini tinggi badan wanita ada perbedaan ya, 163 cm. Tidak bertato, terus berdomisili minimal 1 tahun. Jadi ada perbedaan sedikit dengan yang Bintara kemarin. Berarti untuk yang Akpol ada perbedaan untuk yang wanitanya Bu ya. Lebih tinggi wanita. itu 163 cm. Dan domisilinya hanya 1 tahun. 1 tahun. Oh, yang mau masuk Akpol harus persiapkan tingginya. Selanjutnya untuk yang Tamtama Ibu. Untuk yang Tamtama ini hanya untuk pria ya. Iya. Jadi wanita nggak ada yang masuk Tamtama. Untuk Tamtama yaitu SMA jurusan IPA IPS, Bahasa atau Agama, bukan lulusan paket A, B, dan C. Terus untuk Tamtama Pol Airnya SMK yang pastinya jurusan pelayaran. Iya. Karena dia akan berada di akhir terus. Bagi yang masih kelas 12 menggunakan nilai rata-rata rapot semester 1 dan telah dinyatakan lulus dan menyerahkan ijazah. Untuk 11 bulan dan maksimal 18 tahun, 17 tahun 8 bulan dan maksimal 22 tahun. Jadi dia agak-agak lebih tua dikit Pak. Terus tinggi badannya 165 dan domisilinya 2 tahun sama kayak Bintara. Oke, untuk domisilinya sama seperti Bintara 2 tahun. Tapi untuk yang Tamtama ini dikhususkan untuk pria-pria, Ibu ya, laki-laki Pria tangguh ya, karena kita, nah perempuan nggak boleh, jadi polwan itu hanya bisa melalui Akpol atau Bintara.
Kemudian untuk tamtama memang dipersiapkan untuk di Brimob dan Pol Air Bu ya. Jadi harus bisa nyetir karena ada persyaratan SIM Bu Iya ya. benar, SIM A. Iya. SIM A. Oke, harus punya SIM A untuk yang daftar Brimob nanti dilampirkan dan harus bisa renang pastinya. Kemudian kita sapa dulu ada narasumber kita yang keempat. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, ini dia Bapak Polisi Gagah baru selesai bertugas ya. Ya. Perkenalkan namanya Bribtu Satria Rozi, Abang Oji. Ya. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Kita sudah mulai Q&A nih. Kita lanjutkan dulu ya. Untuk pertanyaan ketiga, mohon izin Ibu. Ini pertanyaan dari Ardia __. Panjang sekali namanya. Mohon izin kalau Bintara Polri jalur sarjana kira-kira bisa nggak ya Bu? Terus maksimal umurnya berapa ya? Terus prodinya apa aja Bu? Ya, jadi kalau untuk dari sarjana adalah 24 tahun pada saat buka pendidikan. Untuk jalurnya sementara jalur apa saja kita terima untuk jalur Bintara. Jadi maksimal usianya adalah 24 tahun. Itu untuk sarjana S1 Ibu? S1. Kalau D3 atau Kalau D4? D3 23 tahun, kalau SMA 21 tahun. Siap. Berarti nanti masuknya ke brigadir khusus. Kalau yang Kalau sarjana sarjana bisa Bintara umum, bisa Bapak khusus, tergantung dari persyaratannya. siap. Siap Bu. Nah, udah jelas ya Ardia sampai umur 24 tahun. Kalau yang tahun lalu yang 2020 ada sarjana, yaitu sarjana hukum. Dia masuknya ke dalam Bintara kompetensi khusus, yaitu Bintara penyidik pembantu. Nah itu yang hukum nanti masuknya ke penyidik pembantu. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Sultan Fahrazi. Bu, kalau kita gunakan legalisir tahun lalu untuk berkas, apa bisa? Atau harus legalisir kembali untuk ijazah, KTP, dan sebagainya? Izin? Mas Satria mungkin? Untuk legalisir? Ya, untuk legalisirnya itu kita mengacu pada tahun yang terbaru ya, saudara. Jadi untuk misalkan dia legalisirnya di tahun kemarin, dia harus menggunakan legalisir tahun ini. Oke. Jadi tahun terbaru. Oke, berarti kalau daftarnya tahun ini ya harus legalisir Legalisir ulang lagi. gitu. Kira-kira ada batas expirednya atau bagaimana? Kalau dia misalkan tahun ini dia kurang, kalau nggak salah itu 6 bulan. 6 bulan. Legalisirnya. Kemudian sempat ditanya juga ini Bang Rozi tentang kalau KTP dilegalisir atau enggak? KTP ya, KTP kalau sudah ada barcode-nya sekarang KK akte tidak perlu dilegalisir. Tidak perlu. Cukup difotokopi saja. Cukup Karena difotokopi. sudah online. Berarti yang dilegalisir itu ijazah. Ijazah yang digunakan ya, itu dari sekolahnya SD, SMP dan SMA. Oke, sudah jelas ya Sultan Fahrazi. Kita lanjut lagi, Ibu mohon izin kita lihat yang mana nih yang menarik nih. Oh ya, dari Putu Eka Bayu ____. Wih, panjang sekali underscore-nya. Izin bertanya Bu, saya lulusan SMK jurusan pariwisata. Apakah bisa mendaftar polisi? Izin Bu. Ya, jadi kalau dari SMK, kalau mau daftar polisi, dia bisa tapi masuk dalam Bintara umum. Kalau Bintara kompetensi khusus itu dibatasi untuk SMK, mengacu pada persyaratan 2020. Yang Bintara kompetensi khusus yang jalur SMK yang diambil itu adalah Bintara TI, Bintara Tata Boga, ada Bintara Musik, ada Bintara Agama, ada Bintara Pelayaran. Jadi seperti itu. Jadi kalau tidak ada dalam kategori Bintara kompetensi khusus, adik ini bisa daftar dalam Bintara reguler. Bintara umum berarti Bu ya. Bintara umum. Nah, maka boleh nggak sih daftar Bintara umum? Boleh, tapi kalau ada di persyaratan tentang jurusan SMK-nya itu ada di Bakomsus, berarti harus melalui Bakomsus Ibu ya. Selain yang ada di Bakomsus bisa melalui Bintara umum. Tuh. Oke, sudah jelas ya. Kita lanjut lagi. Izin Ibu, untuk yang mempunyai sertifikat paskibraka kabupaten, apakah ada keringanan? Ini pertanyaannya dari Erwina Riyadi __. Mohon izin Bu. Iya, jadi ini untuk Erlina, jadi untuk paskibraka
tidak ada perlakuan khusus atau dispensasi kecuali dia paskibraka tingkat nasional. Jadi kalau tingkat nasional nanti dia bisa daftar ke Bintara Rekro atau Bintara Rekrutmen Proaktif. Jalurnya adalah jalur talent scouting non akademik, yaitu lulusan dari paskibraka nasional. Jadi selain dari paskibraka nasional, masuknya tetap dalam Bintara umum, seleksinya tetap sama seperti yang lainnya. Siap. Berarti yang bisa dipakai itu untuk jalur di Polri itu yang paskibraka nasional. Biasanya setiap provinsi itu 1 atau 2 orang ya, Bu ya? Kayaknya 2 orang. 2 orang. Iya, berarti siap. Berarti putri dan putra pilihan. Iya. Mohon izin Ibu, ini berkaitan dengan paskibraka dari M. Muhammad Kor. Izin Ibu, apa sih bedanya Rekpro dengan Bintara Umum? Ya, terima kasih. Jadi Bintara Rekro ini adalah di mana jalur khusus itu yang pertama adalah jalur Affirmative Action atau pulau terluar. Kalau di NTB adanya di Sepotong atau di Pulau Sopialosa di sana. Yang kedua adalah jalur talent scouting, yaitu baik itu dia non akademik ataupun akademik. Kalau dia jalur akademik, dia menjuarai perlombaan atau kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Sedangkan jalur non akademik atau atlet itu adalah menjuarai kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kemenpora ataupun Kemendikbud. Terus yang ketiga adalah jalur penghargaan. Penghargaan ini bisa 2 kategori, yaitu penghargaan untuk anak anggota Polri dan penghargaan untuk masyarakat. Maksudnya penghargaan untuk anak Polri ini adalah apabila orang tuanya berjasa terhadap institusi. Contoh mungkin meninggal dunia atau gugur pada saat pelaksanaan tugas, anaknya bisa mendapatkan penghargaan. Dan untuk masyarakat, misalnya masyarakat itu membantu dalam memelihara keamanan dan ketertiban dan dibuktikan dengan adanya surat penghargaan dari Kapolda. Dari Kapolda. Iya. Jadi itu untuk teman-teman yang punya prestasi mungkin di tingkat nasional atau internasional, itu sangat disarankan untuk bisa bergabung bersama kami melalui Bintara Rekpro. Siap. Kemudian juga ada untuk putra-putra atau putri yang ada di wilayah terpencil, Ibu ya. Nah, itu bisa di daerah. Terus ada yang penghargaan tadi kami ulangi, yang itu adalah penghargaan kepada anak anggota Polri yang bapaknya atau ibunya anggota Polri yang, dan juga untuk masyarakat yang mungkin berpartisipasi dalam memelihara Kamtipmas yang dibuktikan dengan penghargaan dari Kap. Mohon izin kita lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya. Rangga.pramudia, Ibu izin websitenya belum bisa diakses. Apakah pada saat buka baru bisa diakses? Mohon izin, siapa nih? Bang Wawan? Silahkan. Ini operator. Oh iya, dia untuk website melaksanakan maintenance untuk website. Nanti kan di sana akan diupdate informasi persyaratan sesuai dengan persyaratan tahun ini, akan diupdate di tahun sebelumnya. Nanti juga akan diupdate juga beberapa fitur tambahan mungkin di sana deh. Jadi mungkin nanti dilanjutkan juga dengan mengupload berkas di website. Jadi sekarang websitenya sedang perbaikan dan ditambahkan beberapa fitur yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan rekrutmen Polri tahun ini. Terima kasih. Iya, berarti apa sih maintenance itu, Kak? Nggak ngerti bahasa Inggris. Itu perbaikan. Sedang diperbaiki nanti website. Sedang diperbaharui. Biar lebih mudah diakses biar gitu lebih ya. Biar diakses, biar lebih lancar, biar lebih sesuai sama persyaratannya nanti disesuaikan. Siap. Oke, sudah jelas ya. Kita lanjut lagi. Wah, ini pertanyaan kocak nih. Muhammad Aban. Ibu, kira-kira kalau masuk polisi harus botak ya? Kalau mau botak lebih bagus, lebih rapi. Yang penting jangan gondrong ya, itu bagusnya. Boleh ya? Boleh. Boleh gondrong, apalagi bersemir. Ini mau daftar polisi apa mau daftar preman? Preman pekol. Rambutnya sekiranya panjang, pakai jilbab. Kalau bisa ya dipotong sampai gundul. Sampai gundul lucu. Sampai mana kira-kira batasnya? Batasnya untuk yang cewek? Yang cewek sampai di bawah telinga ya. Itu selama pendaftaran nanti rapi. Kami ingatkan juga
jangan pakai semir-semir ya. Itu kayak nggak mencontohkan kalau kamu tuh pengen bergabung sama kita gitu loh. Terus kalau yang botak tadi, kalau pendaftaran sih yang penting rapi aja ya. Nanti kalau udah lulus baru harus botak lontos kayak korek api. Sekalian nanti Bang Satria mau buka cukur rambut. Oh iya. Udah dinyatakan lulus langsung kayak gitu. Iya, sesuai. Cukur botak aja ya saya. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi untuk dari @nyana.21. Kalau SIPSS batas umurnya berapa, Kak? SIPSS. Untuk SIPSS berarti dia sarjana ya. Itu untuk mengacu tahun 2020 kita pakai umur maksimal 25 tahun. Saat pembukaan. Iya, jadi tergantung nih bukadiknya SIPSS tanggal berapa. Jadi kalau misalnya dari tanggal itu udah lewat umurnya dari 25 maka siap. Jadi teman-teman harus dihitung nih tahun lahirnya kapan, terus lihat pembukaan pendidikannya kapan gitu. Jangan sampai sudah mendaftar, sudah menyiapkan semuanya, ternyata sayang sekali. Teman-teman, selanjutnya kita beralih. Pertanyaannya sama semua nih. Kapan ya? Itu yang SMP, ijazahnya SMP juga. Oh ada ya, yang ijazahnya SMP. Maksudnya gimana? Hah? Yang di mana? Itu yang ijazahnya SMP tadi, ijazahnya SMP paket B. Ada yang nanya ijazahnya SMP, paket B boleh atau enggak? Iya. Jadi untuk kita menggunakan ijazah dari SD, SMP dan SMA. Tapi yang kita cek untuk sampai lulusannya itu A, B atau C itu hanya SMA aja. Jadi kalau untuk SMP tidak masalah untuk di paket A, B dan C, kecuali SMA-nya yang ada paket A, B dan C itu tidak boleh. Oke, berarti nggak masalah Ibu ya? Iya, kalau SMA-nya yang bermasalah, kalau SMP tidak apa-apa. Siap. Tuh, teman-teman. Dan terima kasih sama ibunya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Dari kami, wawancara harus bisa bahasa Inggris. Fani Mulyani. Ada dari siapa? Fani Mulyani. Fani Mulyani. Pertanyaannya? Mohon izin Kak, kalau masuk Bintara harus bisa bahasa Inggris ya? Nah, siapa yang bisa jawab? Sarah yang jawab sekarang. Sekarang ke Sarah ya. Saya sendiri. Jawab sendiri. Mohon izin, kalau misalkan bisa atau harus pintar atau enggak yang ada di ujian akademik. Seperti soal SMA Ibu ya, seperti ujian akhir kita. Mungkin sudah beda kurikulumnya tapi sama aja bahasa Inggris. Nah, yang penting bisa jawab, nilainya bagus, lolos. Nah, gitu. Kalau pintar nanti bisa diasah di kemudian hari. Gitu. Akpol dia wajib yang usianya kurang dari 17 tahun. Nah, itu wajib menampilkan nilai Akpol tapi umurnya masih di bawah 17 tahun Ibu ya, harus melampirkan ijazah TOEFL, sertifikat TOEFL dengan nilai minimal 500 gitu. Jadi emang Akpol ini karena nantinya kan akan ditugaskan di mana saja gitu loh. Nanti kalau misalkan ditugaskan di Bali atau tempat-tempat pariwisata kan bahasa Inggris gitu. Nah, itu persiapan untuk kita semua. Oke, kita lanjutkan lagi. Pertanyaan dari Eri Haryadi. Ada Kak bertanya apakah benar penerimaan tahun ini? Wah, itu sih yang jawab yang paling pelatihan. Iya, ini. Ayo yang bacain jawab. Iya Pak Prata. Yang ikut operator kan pelatihan kemarin. Haryadi izin bertanya apakah benar penerimaan tahun ini satu pintu? Untuk penerimaan tahun ini belum ada ketentuannya dari Mabes Polri bagaimana sistemnya, tapi kemungkinan besar satu pintu. Jadi nanti yang ada tuh penerimaan situasi sekarang ini semakin ini ya Bu tentang COVID-19 dan itu juga berpengaruh sama tahap seleksi kita. Kayak yang kemarin kayaknya sudah tidak berkumpul lagi, tidak banyak berkumpul, tidak ini lagi, dan teman-teman kayaknya diminta untuk melampirkan surat apa Bu? Surat kesehatan? Rapid. Oh iya siap. Harus dites dong. Siap.
Mungkin ada yang perlu dipersiapkan, Bu? Ya, jadi selama tahapan seleksi seluruh peserta wajib menerapkan ada prokesnya ya, protokol kesehatan. Walaupun kita bukan orang kesehatan, tapi kita harus terapkan itu. Yang pertama menggunakan masker, yang kedua menggunakan face shield, yang ketiga bawa hand sanitizer, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak minimal 1 meter. Nah, yang terakhir wajib membawa hasil rapid. Yang pastinya masih aktif masa berlakunya. Jadi masa berlakunya berapa lama, Bu, kira-kira? Untuk 2 minggu. 2 minggu. Iya. Jadi kalau udah mati jangan dibawa lagi. Iya. Tes lagi. Terus jangan lupa kalau misalnya datang pakai baju batik lengan panjang karena kita cinta Indonesia. Oke, itu cinta Indonesia. Celananya panjang warna hitam. Warna hitam. Ya, jangan nanti warna pink lagi. Bingung kita mau daftar apa. Biar gagah ya, Bu ya. Iya. Pakai batik, celana hitam, lengan panjang, celana panjang gitu. Itu juga sebagai bentuk pencegahan kita ya, Bu, biar ketika bersin atau mungkin batuk, virus tidak menempel di tangan kita gitu. Dan tidak lupa membawa hand sanitizer dan face shield juga, Bu ya. Iya, face shield harus itu. Wajib Karena rame. Iya. Dan kalau surat hasil rapidnya, kemudian hasilnya itu reaktif, bagaimana, Bu? Nah, jadi kalau misalnya hasilnya reaktif, kita wajib membawanya biasanya kayak rumah sakit Bayangkara nih, rumah sakit polisi untuk dicek kembali, memastikan. Dan Bu, kalau misalnya dia harus mengikuti tahapan seleksi karena waktu atau apa, kita menyediakan fasilitas tersendiri, jadi nggak digabung sama teman-teman yang sehat. Tidak. Jadi nanti pas mereka semua datang, kita cek dulu, Bu ya, hasil rapidnya, kemudian yang reaktif dipisahkan dengan teman-teman yang lain dan dicek ulang kembali oleh tim kesehatan dari Polda NTB. Gitu, teman-teman. Jadi jangan khawatir. Kemudian kita, sudah mulai lagi Instagramnya? Sudah mulai live? Ya, kita lihat lagi pertanyaan dari teman-teman kita. Izin bertanya, Bu. Mohon maaf, ini dari Fadli WJK. Wah, namanya susah sekali. Izin bertanya, Bu, apakah jurusan permesinan bisa daftar Bintara? Oke, tadi sudah, Bu ya? Bisa di Bintara Umum. Oke, kita lanjut lagi dari Andrian Septi. Mohon izin, Ibu, kira-kira untuk jasmani harus bisa berapa putaran untuk larinya? Lari yang ditanyakan. Lari. Oke, untuk lari pria itu? Perempuan. Yang nanya ya, perempuan. Jadi untuk wanita golongan 1, kalau misalnya nilai 100 itu jarak tempuh 3095 meter. Ya, tadi ada nilai 100. Nah, 100. Itu nilai maksimal, Bu ya. Berapa lama itu waktunya? 12 menit. Kalau untuk nilai 80 yaitu 2682 meter, 12 menit. 60 yaitu 2259 dan 40 yaitu 1836 meter. Jadi kita punya tahapan tersendiri, ada lari, ada pull up, ada chaining, dan nilainya itu pun pasti berbeda-beda tergantung kemampuan dari anak. Iya, siap. Jadi harus dipersiapkan dari sekarang, apalagi kita biasanya untuk tes jasmaninya itu di GOR ya, di GOR Turide itu sangat luas, kemudian panas. Aduh. Itu Kak Sarah satu putaran 400 meter loh. Iya, satu putaran 400 meter. Jadi kalau nilai 100 berapa kali putaran? Jadi kalau misalnya nilai 100 sekitar mau sampai 6, 5 lebih. 7 ya. Sekitar 7 putaran. Iya, biasanya kalau yang perempuan itu 6 sudah bagus sekali, Bu ya. Karena memang sangat luas gitu. Jadi harus dipersiapkan. Septian? Itu beda loh dengan laki-laki loh. Oh iya, beda. Kalau laki-laki 3444 meter. Ya, tadi kan dia wanita. Iya. Kalau laki-laki berarti ya minimal 7 ya, Bu ya? Kalau laki-laki itu. Iya, 8 sudah ini. Kemarin kita sempat ada yang atlet lari, Bu ya, sampai 8. Luar biasa. Mungkin Kak Sarah bisa 8 putaran. Modiar, Bu. Oke, kita lanjutkan dari Handrian 275.
izin bertanya kalau ada kesalahan di ijazah SD sampai SMA terus dikasih lampiran oleh Dinas Pendidikan, bisa dipakai daftar polisi atau tidak, Bu? Seperti kesalahan nama. Atas nama siapa tuh? Handrian 275. Handrian 275. Ya, untuk Handrian 275 untuk kesalahan penulisan ijazah dilampirkan oleh Dinas Pendidikan bisa dipakai daftar poli atau tidak? Bisa deh, karena prosedurnya memang seperti itu. Jadi ketika ada kesalahan penulisan nama, entah itu nama adik sendiri atau nama orang tua, memang harus membuat surat keterangan dari dinas bahwa telah terjadi kesalahan penulisan. Seperti itu. Yang penting ada surat pernyataan lampirannya ya. Dan satu lagi yang perlu diketahui bahwa salah satu tim pengawas untuk cek administrasi adalah dari Dinas Pendidikan. Jadi dia nanti akan mengecek benar keabsahannya dia. Siap. Jadi pemeriksa di Rikminnya tidak hanya dari anggota Polri sendiri, Bu ya, tapi juga dari eksternal. Itu salah satu bentuk transparansi juga. Dan dari Dukcapil, ada dari Dinas Pendidikan, dari LSM, ada Ombudsman juga ada. Oh iya, siap. Jadinya semuanya terbuka dan hati-hati untuk yang berusaha mencoba-coba menduplikat atau merekayasa ece-ece. Nah, itu akan dicek. Nah, siap. Nanti kena pidana. Nah, itu dia. Pemalsuan dokumen. Gitu. Oke, kita lanjut. Waktu kita masih banyak, Ibu. Iya, masih 30. Oke. Kita lanjutkan dulu, cari pertanyaan yang seru-seru nih. Dari Sandi, Y-nya banyak banget. Izin bertanya, kalau daftar polisi lewat hafalan Quran bisa nggak ya? Izin, Bu. Iya. Tadi sudah saya singgung mengenai Bintara Rekpro. Jadi ini adalah mengakomodir adik-adik yang punya prestasi, baik itu prestasi non akademik ataupun akademik. Salah satu prestasi non akademik ini selain dari atlet juga dari paskibraka, juga dari para hafiz Quran. Minimal kalau yang mengacu persyaratan 2020 kemarin adalah minimal 10 juz. Dan dia mengikuti, bisa juga yang menjadi juara dalam lomba MTQ juga bisa daftar dari Bintara Rekpro. Dan itu bukan hanya agama Islam saja, agama Hindu, Kristen, Buddha itu semua bisa mendaftar. Asalkan dia menjuarai atau kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kemenang. Seperti itu. Dan yang tadi untuk hafiz Quran, dia harus melampirkan rekomendasi dari Kemenang. Jadi misalnya nanti Kemenang yang mengeluarkan rekomendasi, baru nanti kami akan mengecek aksen. Siap. Berarti nanti juga dicek ulang dulu ya? Dicek ulang. Dan pada saat Rikmin atau pemeriksaan administrasi kita juga melibatkan Kemenang. Bener nggak ini dikeluarkan Kemenang? Seperti itu. Jadi untuk yang hafiz Quran bisa banget untuk menjadi anggota Polri, minimal 10 juz. Siap, Bu. Sudah jelas ya atas nama Sandi. Kita lanjut lagi. Atas nama Aan_APR, izin bertanya, Bu, yang kelas 12 yang belum ada ijazah bisa pakai nilai rapot nggak? Iya. Jadi untuk yang SMA pakai nilai rapot semester 1 kelas 12. Oh, semester 1 kelas 12. Siap. Kalau misalnya untuk rata-rata kemarin, nah 7. Iya, 7. Itu semuanya dari kelas 1 sampai kelas 12. 12. Semester 1. Tapi untuk Rikmin awalnya yang ijazahnya digantikan dengan nilai rapot semester 1 kelas 12 gitu. Rata-ratanya saya ulangi, rata-ratanya 70. Oke. Terus nanti kalau sudah lulus mereka tinggal melampirkan ya, Bu ya? Ijazahnya. Oke, ya. Baik, sudah jelas ya, Aan. Selanjutnya kita lanjut lagi. Setelah tanggal lahir dari SD sampai SMA. Udah dibahas. Sudah tadi Abang ngomong. Ini suka ini nih pasti nggak ngikutin dari awal nih. Kita cari yang belum aja. Nah ini Apa tuh? TRXYY. Izin bertanya tuh pas daftar itu kan ada rekening awal pemeriksaan tinggi badan dan berat badan.
Nah pas daftar terus tinggi badan kita kurang, apa itu langsung gugur? Mohon dijawab Bu. Ya. Ayo, siapa yang mau jawab? Gampang sekali nih buat Satria aja. Silahkan Abang Rezi. Terus kita kurang tinggi badannya kurang ya. Oh, treatment. Jadi ketika pada saat treatment itu kan Dek, kita pengukuran tinggi badan dulu. Jadi kalau misalkan tinggi badannya sudah kurang, ya tidak bisa lanjut karena persyaratan utama yang di awal itu tinggi badan. Kita ngeceknya tinggi badan dulu, kalau sudah cukup baru bisa verifikasi berkas. Terus gimana nih Bang? Misalnya di luar dia ukur 165 laki-laki ya. Terus di sini di bawahnya Bang gimana Bang? Banyak gitu. Kita pakai mana nih? Ya karena gimana ya? Karena kita mempunyai standar sudah di tera, kalibrasi punya kita sudah di tera. Kemungkinan yang di luar itu belum di tera. Jadi kita punya alat ukur tinggi badan, berat badan itu sudah dikalibrasi, sudah punya tera nih. Standar nasional Standar ya? nasional kita sudah ada. Sudah disamakan berarti ya Bang. Tapi gimana kalau saya cuma kurang 1 mili aja kok Bang? Gimana tuh? Boleh kan? Tidak ada toleransi. Oh, gitu. Tinggi badan ada sekali pada saat ini. Jadi pada saat kita cek kesehatan kita ukur tinggi badannya. Pada saat kita jasmani nanti di antropometri diukur tinggi badannya. Treatment akhir diukur tinggi badannya. Ditambah lagi nanti kalau ada supervisi dari pusat, panitia pusat diukur tinggi badannya. Siap Bu. Jadi berkali-kali Berkali-kali. Takutnya dia nanti pakai ini terapi. Jadi pada saat diukur tingginya pas, ternyata setelah melalui tahapan seleksi atau udah beberapa minggu kemudian menyusut tingginya. Sampai ada yang benjolin ya Kak ya? Benjolin ya. Ketahuan ya, ketahuan tingginya itu ketahuan. Jadi ya kalau misalnya mau usaha dari sekarang lompat-lompat skipping apa dan itu harus renang bisa. Itu harus continue. Karena sudah saklek Bu ya, tinggi badannya sekian untuk yang cowok, sekian untuk yang cewek. Jadi nggak bisa diganggu gugat. Iya benar. Wah begitu teman-teman. Kita lanjutkan lagi untuk siapa nih? Ada nggak operator yang seru-seru pertanyaannya? Beki IRKS Manrem. Merem-merem. Susah sekali dibaca. Gigi berlubang. Izin bertanya Bu, apakah solusi untuk gigi yang berlubang? Apakah diperbolehkan menggunakan gigi palsu atau bagaimana? Dan jika diperbolehkan menggunakan gigi palsu, maksimal gigi palsunya berapa? Maksimal berapa gigi? Izin gigi. Jadi kalau gigi itu masuknya dalam pemeriksaan kesehatan 1. Jadi kalau berlubang ya ditambah, cuma nanti nilainya akan kurang. Di sana ada statusnya. Kalau gigi kita berlubang, nanti dikurangi nilainya sekian. Ada kalau gigi kita hilang atau mungkin apa ya nggak rata, itu ada nilainya, ada statusnya seperti itu. Jadi ya kalau bisa ya jangan sampai berlubang, makanya jangan banyak makan coklat. Jangan lupa sikat gigi sebelum tidur. Sebenarnya gini kayaknya Bu ya, kalau misalkan daftar polisi mungkin berlubang atau apa atau agak gimana gitu, sebenarnya bisa daftar. Tapi kan kita nggak tahu saingan kita yang lain mungkin lebih baik dari kita. Jadi kita harus mempersiapkan diri dari sekarang. Kalau bisa sesempurna mungkin, sesehat mungkin, sesiap mungkin gitu. Jadi harus dipersiapkan. Tadi atas nama siapa tadi? Atas nama hamba Allah. Yang tadi. Lupa. Ya pokoknya yang tadi sudah jelas. Oke, kita lanjutkan untuk Arnapa Valencia. Ya. Mohon izin bertanya Bu, untuk tes akademik dan psiko menggunakan sistem manual atau komputer? Untuk tes akademik ini sudah 3 tahun terakhir ini kita sudah menggunakan sistem CAT. Dan untuk psikologi, insya Allah mulai tahun ini kita sudah menggunakan sistem CAT. Tahu kan apa itu CAT? Nah, tahu nggak? Enggak. Apa CAT, Pak Satria? CAT, Computer Assisted Test. Bukan cek ya. Berarti apa cat ya? Gitu. Meong. Itu meong. Jadi CAT itu saya yakin adik-adik sudah paham semua. Jadi kita selesai mengerjakan pasti kita langsung muncul nilainya di sana. Jadi ya itu adalah salah satu bentuk transparansi kita. Jadi perlu adik-adik ketahui bahwa dalam tahapan seleksi penerimaan Polri kita sudah menggunakan
prinsip banding servis. Jadi pada saat hari itu kalian tes, hari itu juga kalian akan mengetahui hasilnya. Begitu juga pada saat CAT, pagi kalian CAT, sore atau selesai kalian melaksanakan CAT langsung muncul nilainya. Begitu juga untuk tahapan seleksi lainnya. Oke? Gitu, jadinya one day service. Begitu selesai mengerjakan langsung tahu nilainya. Itu nilai Bu ya. Deg-degan banget tuh. Iya, dan setelah itu nilai itu bisa dicek melalui aplikasi. Oh siap. Yaitu aplikasi CNC. Makanya kalau kalian mau daftar Polri, jangan lupa untuk download aplikasi CNC. Ada Silapa, ada WBS. Itu masing-masing buat apa aja Bu? Ya kalau aplikasi WBS, Whistleblowing System itu adalah untuk pengaduan. Jadi apabila ada adik nanti ada yang menawarkan atau ada yang mengiming-iming masuk Polri bayar sekian-sekian, silakan laporkan melalui aplikasi WBS. Sedangkan aplikasi CNC adalah untuk melihat nilai kalian dan dia bisa masuk menggunakan username dan password sama seperti pada saat kalian daftar menggunakan website, itu sama. Dan yang ketiga aplikasi Silapa adalah untuk memberikan penilaian bagaimana panitia pada saat pelaksanaan tugasnya, apakah panitianya galak atau ramah, itu bisa dinilai melalui Silapa. Oh siap Bu. Nah, panitianya bagaimana ini? Ramah kan? Humanis, kita humanis. Bersih, transparan, akuntabel, humanis. Iya, gitu. Oke, begitu ya tadi penjelasannya. Lanjutkan, ada yang seru-seru lagi pertanyaannya? Ada nih dari Sultan Fahrazi. Bu, izin bertanya, kriteria kepribadian tesis Polri yang mungkin bisa kita perbaiki atau gimana ya? Rasanya kriteria bisa memiliki. Itu nanti masuk di PMK, penelusuran mental dan kepribadian. Jadi tuh bakal dicek semuanya tuh, baik dari keagamaannya, kalau agama Islam, ada tuh nggak tuh. Nggak tahu rukun Islam. Iya, nggak tahu rukun Islam, rukun iman. Syahadat nggak tahu. Ya, jadi belajar ya, dari agamanya dipelajari. Terus ada juga ya anti terornya ya, nasionalisme ya. Pelajari juga nasionalisme dan undang-undang. Undang-undang siap. Terus ada yang ini kepribadian yang mungkin suka menikah dengan siapa, bagaimana gitu. Itu juga kelihatan Bu ya berarti ya? Kelihatan di PMK nanti. Oke, tuh. Jadi dipelajarin lagi agama, kebangsaan, terus wawasannya diperluas lagi undang-undang gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada yang seru? Psikologi. Oh ya, pertanyaan lagi dari Andri Arman. Oke, Bang, gimana tentang CAT-nya? Apa di akademik aja atau yang lainnya juga pakai CAT? Gimana, Wawan? Psikologi. Kemungkinan untuk tahun ini untuk pemeriksaan psikologi tidak dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya, menggunakan sistem manual. Jadi kan yang tahun lalu manual dibagikan kertas masing-masing satu orang satu, EJK dibagikan, belum lagi fotokopi soal dan lain-lain. Jadi untuk tahun ini kita karena ada di era 4.0, kita meminimalisir namanya kertas. Paperless. Jadi semuanya berbasis sama komputer. Jadi nanti soalnya langsung muncul di komputer kalian, waktunya di komputer kalian, hasilnya pun ada di komputer kalian. Jadi kalian nggak perlu kayak dulu lagi nunggu pengolahannya, nunggu fotokopinya, nunggu dibagiin kertas. Jadi sekarang kalian tinggal fokus untuk mengerjakan soal psikologinya saja. Gitu ya, berarti sama kayak akademik langsung muncul nilainya Bu ya. Tapi kalau misalkan psikologi itu kan banyak ya ininya, sesi-sesinya gitu kan. Kira-kira sesinya apa aja Bu ya kalau psikologi? Psikologi ada 3 aspek, ada beberapa aspek, yaitu yang pertama ada kecerdasan umum yang meliputi kemampuan analisa, abstrak, verbal, dan organisir. Itu tes pertamanya. Nanti selanjutnya dinilai juga stabilitas emosi, prososial, pengendalian diri, dan penyesuaian diri, serta loyalitas yang nanti dinilai dalam aspek kepribadian namanya. Yang pertama tadi kecerdasan, dan yang terakhir itu adalah sikap kerja. Nanti itu jadi kalian di aspek terakhir itu akan mengisi angka hilang nanti biasanya. Jadi ada waktunya 1 menit,
nanti langsung diganti ke halaman berikutnya. Jadi nggak kayak terlalu kan Pakai kertas. Iya. Jadinya Sekarang ngarsir lama. Kalau sekarang kan kalian tinggal pencet aja. Tinggal pencet, nggak perlu ngarsir lagi. Pencet, deg-degan. Berapa tuh nilainya gitu kan ya. Yang penting kalau psikologi harus berlatih gitu ya, mungkin dari jauh-jauh hari gitu. Oke, sudah ya. Sama kan berarti kayak akademik CAT berarti bahasanya. Cuman sistem akademik kan hanya beberapa ini. Kalau psikologi ada beberapa materi lain. Kecerdasan, kecermatan, item. Siap. Kita lanjutkan lagi. Nih, ada yang bilang, mantap. Seru-seru berarti ini panitianya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari Lalu Arya 024, Bu izin bertanya, kalau tingginya 172, berat badannya minimal berapa? Mungkin ada rumus ini ideal? Konsultasi ke dokter. Langsung ke dokter ya Bu ya? Konsultasi ke dokter. Biasanya dikurangi 110. Tingginya 110 gitu. Tapi lebih baiknya konsultasi biar tahu dia masuk berapa, berapa. Siap. Nah, kalau kesehatan ini kita lebih menyarankan untuk langsung berkonsultasi dengan yang berwenang, yang mengerti gitu, yang berkompeten gitu. Kalau ke rumah sakit Bayangkara aja gitu. Banyak dokter di sana ya? Siap. Kalau kita sih kalau di tips diet Bu ya, dikurangin 110. Iya. Mohon maaf saya sedang diet teman-teman. Mungkin ada tips makanan sehat. Iya, gitu. Kalori. Kita lanjutkan, ada pertanyaan lagi? Ini ada pertanyaannya. Anak yang atau bisa gatal? Tidak bisa. Polisi cilik. Bocil. Jadinya sisa 3 pertanyaan lagi. Oh iya, kita waktu kita sudah semakin menyempit, jadi sisa 3. Iya. Kita cari dulu yang ini. Ayu Devi, dia bertanya, usia Bu. besar tahun 2020 yang tidak UN. Oh sudah katanya. Ini yang dari Danar Verlita, ingin bertanya bagaimanakah memiliki sertifikat bela diri seperti sertifikat kenaikan sabuk? Apakah bisa menambah nilai? Ayo siapa yang bisa jawab? Apakah bisa menambah nilai? Ayo. Mau ada Satria, silahkan jawab. Satria. Karena kemarin ada yang ini nilainya kira-kira kalau kita punya sertifikat ini kenaikan sabuk. Kalau kenaikan sabuk gimana? Kalau nilai itu tetap pada ini deh, item test ya. Dia sekarang item testnya akademik, psikologi, jasmani ya. Tetap pada seberapa kemampuan yang didapat. Jadi tidak menambah nilai dia. Tidak ada kompromi. tidak ada. Oke, ada maaf lagi. Gitu. Tapi kalau itu berarti atlet dong, atlet ini berarti ya Bu. Atlet Pencak silat ya? Pencak silat berarti. Iya, dia Bisa juga lewat dulu. Iya benar. Ada tingkat nasional, kabupaten atau provinsi. Siap. Ada kriterianya. Gitu. Jadi harus ya kalau misalkan ranking juara 1, 2, 3 nasional bisa lewat rekro Bu ya. Karena kemarin kita juga ada peserta yang itu Bu, tinju. Iya. Tinju ada, keren itu. Ada atlet poli, atlet sige. Siap. Luar biasa. Oke, kita lanjut lagi untuk pertanyaannya. Ada yang ini lagi? Pertanyaannya? Pertanyaannya jangan nanya kapan terus daftarnya. Belum mulai. Persiapan dulu. Nanti kalau sudah mulai baru bingung. Bagaimana persiapan? Oh ya mungkin ini kelengkapan administrasi mungkin dikasih informasi dulu berdasarkan yang kemarin ya Bu. Iya, boleh. Satria, kelengkapan Iya. administrasi Kelengkapan apa aja di bawah? Biar dipersiapkan. Iya. Seperti berawal dari pendaftaran online. Berawal dari tatap. Ya. Oh enggak. Enggak ya, berawal dari tatap. Dari mata turun ke hati. Iya. Ya, untuk persyaratan itu nanti ketika sudah buka ada form registrasi online, terus ada KTP, KK, akte, ijazah SD sampai ijazah terakhir, SKCK dan pas foto. Untuk surat keterangan
bebas narkoba itu sudah tidak ada lagi. Untuk keterangan sehat juga tidak ada karena sudah melaksanakan tes di sini ya. Dan untuk surat keterangan siap ditempatkan di mana saja, surat-surat seperti itu nanti menyusul di ritmen kedua. Untuk ritmen awal itu saja. Nah itu saja. Itu berapa rangkap? Rangkap. Ya. Oh biasanya 2 rangkap. 2 rangkap, satu yang asli, satu yang fotokopi. Fotokopi legalisir. Fotokopi legalisir. Legalisir gitu. Oke, itu sementara yang perlu disiapkan. Iya, baiklah Ibu, tidak terasa nih ternyata waktu kita ngobrol online-nya tinggal 15 menit lagi. Mungkin ada sedikit tips dan trik. Oh iya, 3 menit. Oh, 3 menit lagi. Iya. Mungkin ada sedikit tips dan trik atau closing statement mungkin untuk semeton kita di rumah Bu, biar semakin semangat. Jadi kami sampaikan pada adik-adik yang mau bergabung menjadi anggota Polri, ada tips dan trik untuk jadi anggota Polri. Yang pertama adalah siapkan mental dan fisik. Tentunya untuk fisik jangan lupa untuk berlatih. Berarti ya berlatih olahraga dari sit up, push up dan lain sebagainya. Yang kedua, jangan lupa menjaga kesehatan. Yang ketiga, belajar, yaitu belajar di akademik ataupun psikologinya. Yang keempat, berdoa. Dan yang kelima, jangan percaya calo. Percaya calo. Percaya diri sendiri karena usaha tidak mengkhianati hasil. Nah itu dia tuh. Oke. Mungkin izin Ibu. Sudah? Oke, kita lanjutkan. Sedikit kesimpulan dari saya untuk teman-teman yang ingin bergabung menjadi anggota Polri harus benar-benar niat, usaha, dan berdoa. Persiapkan diri dari sekarang, jangan pantang menyerah, jangan percaya calo kayak kata Bu Tiwi tadi kan, nggak boleh percaya calo. Terus atau orang-orang yang menjamin kelulusan dengan meminta imbalan. Aduh, sekarang tuh semuanya sudah transparan gitu kan, chatting 4.0, 4.0, nah itu paperless, semuanya transparan. Terus oh ya, jangan lupa follow IG kita penerimaan.polri.ntb, kemudian subscribe YouTube kita di SDM Polda NTB, dan teman-teman juga boleh tanya-tanya, boleh WA, telepon di call center kita, nomor teleponnya 0811 3800 1001. Dan nanti operatornya siapa tuh yang angkat? Abang-abang ganteng nih, yang angkat nih. Oke, aku bisa, kami bisa, kalian juga pasti bisa. Kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga ngobrol-ngobrol online kita hari ini bisa bermanfaat dan memotivasi semeton semua. Rekrutmen Polri, bersih, transparan, akuntabel, humanis, clean and clear. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih.